Halo guys, kembali lagi dengan saya Kalima Sada dari Akademi Kripto. Di video kali ini kita akan membongkar rahasia market kripto. Jadi mungkin teman-teman bertanya ya, kenapa rahasia di kripto ini harus dibongkar? Karena saya sendiri sudah ada di titik ini, sudah trading kripto selama bertahun-tahun. Saya selalu belajar. Kenapa saya harus belajar? Karena market itu adalah suatu tempat yang dinamis. Artinya informasi yang teman-teman dapatkan sekarang mungkin itu tidak relevan lagi beberapa bulan. Disclaimer, video ini dimodifikasi dari sumber terpercaya dan disajikan dalam kerangka penggunaan wajar untuk meningkatkan literasi finansial. Kami tidak bermaksud melanggar hak cipta, namun kami di sini mengundang semua penonton untuk berdiskusi dan belajar bersama. Bulan ke depan atau beberapa tahun ke depan, sehingga saya selalu mempelajari dinamika market, dan disitulah saya menemukan berbagai rahasia-rahasia. Juga saya mempelajari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang lain supaya apa? Supaya saya tidak melakukan kesalahan yang sama. Dan di sini saya ingin teman-teman tahu beberapa rahasia sehingga teman-teman tidak perlu mengulangi kesalahan yang sama ketika teman-teman ingin berkecimpung di dunia market cryptocurrency. Oke, kita bahas rahasia pertama, yaitu 90% altcoins yang ada di market akan mati. Apa maksud dari mati? Coba teman-teman perhatikan cycle-nya dan teman-teman lihat koin-koin yang ada di tahun 2018 dan juga ada mungkin di tahun 2013. Berapa persen dari koin-koin tersebut yang bertahan saat ini? Yang masih eksis saat ini, developernya masih ngurus, komunitinya masih ada. Itu jawabannya hanya 10% koin-koin lama itu yang bertahan. Karena 90% yang lain mati. Kenapa di sini mereka mati? Ya karena selalu ada cycle baru ya, naratif baru, teknologi baru, koin baru, dan juga investor baru yang terus berdatangan. Sehingga teman-teman harus berfokus pada sesuatu yang baru. Daripada teman-teman menunggu ya, quotes on quotes, koin-koin dinosaurus ini bangun atau bangkit dari tidurnya. Karena 90% koin-koin ini akan mati dan sudah tidak eksis lagi. Jadi teman-teman memang harus berfokus pada mencari apa yang baru. Karena karakter dasar manusia, mereka sangat suka sesuatu yang baru. Rahasia kedua adalah semua naratif altcoins di kripto hanya bertahan 2-4 bulan. Ya, kalian tidak salah. Tidak ada naratif yang lebih dari 4 bulan bisa bertahan, yang harganya terus-terusan naik tanpa melakukan koreksi atau kembali ke titik awal sebelum naratif itu terjadi. Jadi tidak ada istilah hodl forever. Kenapa nggak ada hodl forever? Karena kita tahu koin di 2013 90% mati. Koin yang di tahun 2018 90% juga mati. Jadi teman-teman harus memahami bahwa ketika teman-teman membeli, teman-teman juga harus siap menjual. Karena kalau tidak, teman-teman bingung cari teman bisnis? Gabung aja ke grup WhatsApp kami. Di sana Anda bisa berinteraksi dengan banyak sekali orang yang memiliki tujuan yang sama dengan Anda, yakni financial freedom. Wah, berarti bisa memperluas relasi dong. Bener banget. Tunggu apa lagi? Join sekarang. Kami tunggu kehadirannya di grup kami ya. teman hanya akan menjadi seorang backholder atau mereka yang berinvestasi di market dan tidak memperoleh keuntungan apapun. Jadi harganya nih beli di bawah, harga naik, sama sekali nggak di cash out, balik lagi ke bawah. Dan itu adalah kesalahan yang sering dilakukan banyak investor pemula di cycle-cycle sebelumnya. Jadi nothing such as going to the moon ya. Jadi roket naik ke bulan, kamu melompat, kamu parasut balik ke bumi dengan profit yang kamu miliki. Karena mereka yang beli di pucuk ya ini selalu memperoleh kerugian. Dan kita harap teman-teman yang nonton video ini adalah teman-teman yang akan buy early dan memanfaatkan herd behavior dari orang lain untuk bisa memperoleh keuntungan di market kripto. Jadi ketika udah 2 bulan atau 4 bulan mendekati angka-angka jenuh ya dari suatu naratif di altcoins, teman-teman mulai cash out perlahan 25% atau teman-teman bisa melakukan moonback strategi di mana ketika harga suatu aset ini naik 100% bisa teman-teman jual 50% untuk mengambil modalnya. Dan rahasia ketiga adalah rotasi profit terbaik itu adalah tetap kembali ke Bitcoin. Kenapa demikian? Ini balik lagi seperti dinamika yang saya jelaskan di awal video bahwa 90% koin akan mati, hanya 10% yang akan bertahan. Kecil banget yang akan bertahan. Itulah mengapa Bitcoin
stay on forever. Karena Bitcoin adalah suatu emas digital yang memang sudah terbukti ya, dan juga banyak perusahaan besar yang berinvestasi pada Bitcoin. Bahkan kalau teman-teman lihat polanya, mereka yang produce suatu altcoins tertentu, mereka yang pemilik project altcoins tertentu, ini ketika mereka cash out projectnya, memperoleh keuntungan, mereka balik lagi beli Bitcoin. Saya tidak perlu sebut namanya project apa dan siapa foundernya, tapi hampir semua itu mainnya seperti itu. Jadi kalau kita bedanya, kita trading altcoins buat kita beliin Bitcoin, akumulasi Bitcoin sebanyak-banyaknya. Kalau mereka ini buat project altcoins untuk akumulasi Bitcoin. Jadi kita ada di perahu yang sama, hanya kita berenang ke direksi yang berbeda. Jadi rotasi profit terbaik itu adalah di Bitcoin. Karena memang Bitcoin ini akan terus naik kalau kita lihat dari persediaan yang terbatas dan difficulty to mine yang selalu semakin tinggi. Kita pelajari dulu apa sih bandar ya. Jadi mungkin ketika teman-teman mendengar kata quotes on quotes ya, bandar ini selalu terafiliasi dengan hal yang negatif seperti perjudian atau hal-hal lain yang ilegal secara hukum. Namun tahu nggak tahu di kripto itu juga ada bandar, di mana di dalam saham itu banyak sekali ya yang mengkaji ilmu bandarmologi. Di kripto pun itu juga ada bandarnya. Jadi bandar di kripto ini disebut juga dengan smart money. Oke, smart money adalah pihak yang dari katanya itu adalah smart ya, pinter ya. Itu adalah mereka yang berasal dari central bank ya, trading firm, venture capital atau berbagai institusi keuangan lain yang memang mereka memiliki tendensi untuk bisa menggerakkan harga. Karena besarannya size trading yang mereka miliki, mereka memiliki kecenderungan untuk bisa menggerakkan tren harga sesuai dengan yang mereka inginkan. Sehingga para smart money ini selalu kita asumsikan ya sebagai quotes on quotes ini adalah paus ya, atau istilahnya whales. Kenapa? Karena mereka memang bisa menggerakkan harga. Mereka bisa shaping the trend. Itulah kenapa ketika smart money ini masuk ke market ya, misalkan market ini kan liquidity ya, liquid. Ini seperti air ya. Ketika paus besar masuk, itu selalu ada gelombang air yang besar. Sementara kita para retail, ini kita adalah ikan kecil ya. Ketika ikan kecil bergerak di air itu tidak memberikan efek sama sekali. Sehingga kita yang paling baik itu adalah memfollow ya, mengikuti apa yang dilakukan oleh para pemain besar ini dan berharap kita tidak dimakan. Karena itu ada istilah ya, smart people ya, follow smart money. Karena tidak ada untungnya kita melawan tren suatu pergerakan harga, yang mana ketika kita melawan tren yang kita peroleh itu adalah kerugian. Jadi kita harus mengikuti apa yang dilakukan oleh para smart money ini. Lalu gimana cara memahami pikiran dari smart money? Di sini kita akan menjelaskan bahwa pertama, smart money itu bekerja terbalik dengan para retail investor. Jadi cara pikir mereka itu sangat berbeda dengan cara pikir kita, di mana dua komponen emosi utama yang ada di market itu adalah rasa fear dan juga rasa greed. Fear ini adalah ketakutan, sementara greed ini adalah rasa serakah. Jadi kita sebagai investor ini cenderung memiliki greed ya, nafsu ketika harga ini naik. Tapi kalau turun kita ini takut. Itulah yang dimanfaatkan oleh para smart money. Jadi smart money ini ketika retail ini takut, mereka ini melakukan pembelian sebanyak-banyaknya. Dan ketika kita greedy ya, mereka ini udah mulai takut ya, mulai ngerem pembeliannya. Itulah mengapa ketika teman-teman lihat di akhir 2022 ya, ketika harga Bitcoin itu ada di range 15.000, semua retail investor ini bilang ya, calling lower ya, ke 13.000, ke 10.000 ya, bahkan ada yang calling ke 5.000 bahkan 3.000. Dan disitulah ya para smart money ketika ada ketakutan yang ekstrim, mereka step up, mereka melakukan pembelian dalam jumlah yang besar. Jadi pembelian ketika harga ini sudah bottom out ya, atau jenuh turun, ini disebut juga dengan akumulasi. Jadi proses akumulasi itu adalah proses di mana para smart money ini melakukan pembelian dalam jumlah yang besar untuk mengisi position sizes yang mereka miliki ketika ada keadaan extreme fear di market. Baru setelah mereka cukup melakukan pembelian, harga baru akan bergerak naik. Jadi ketika mereka melakukan akumulasi ini, mereka sangat silent, so quiet. Mereka tidak keluar-keluar ke media, tidak membuat suatu press conference bahwa mereka membeli suatu aset tertentu. Aksi senyap, gerakan senyap, beli ketika semua orang takut. Baru setelah mereka quotes on quotes ya, udah
punya cukup barang, sudah melakukan pembelian yang cukup, baru harga bisa bergerak naik dari range akumulasi. Dan kenaikan harga keluar dari range akumulasi itu disebut juga dengan fase ekspansi. Jadi fase ekspansi itu merupakan fase di mana market mulai shaping up, sudah siap membentuk suatu tren baru setelah para smart money ini sudah cukup melakukan akumulasi. Dan disinilah baru para smart money ini melakukan quote on quote ya, keluar ke media bahwa mereka ini udah membeli suatu aset tertentu, yang mana itu akan create hype, itu akan create FOMO, dan kita akan masuk ke fase partisipasi publik. Baru setelah itu para smart money ini mulai melakukan penjualan secara pelan-pelan. Jadi mereka mereverse engineer apa yang ada di pikiran para retail ini dan melakukan yang sebaliknya. Cara kedua yang dilakukan smart money selain memanipulasi emosi dari para retail, mereka sangat pintar melakukan manipulasi chart. Jadi harga yang teman-teman lihat setiap hari di chart itu mereka juga memiliki kemampuan untuk melakukan manipulasi, di mana mereka bisa menjebak market participant untuk mengira harga ini akan bergerak ke arah tertentu setelah menembus titik penting tertentu, yang mana ternyata itu benar-benar berbeda dengan ekspektasi retail. Misalkan para retail membeli di area pembelian atau support, itu seakan-akan harga dibuat bergerak dulu turun ya, sehingga pembeli di support ini mereka ketakutan dan mereka melakukan cut loss. Namun apa yang terjadi justru harga V-shape recovery dan naik ke atas. Begitu juga ketika harga ini ada di area jual ya, ini harga dibuat naik dulu, seakan-akan harga akan terus naik ke atas, dan apa yang terjadi, harga dibanting ke bawah dan terjadi penjualan yang sangat besar. Ini persis seperti yang terjadi di market Bitcoin ketika di akhir 2021 ya, ketika Bitcoin membuat new all time high. Apa yang dilakukan oleh para retail, mereka membeli di sana dengan harapan ini akan terus naik karena sudah menembus titik all time high-nya. Namun apa yang terjadi ya, terjadi suatu deviasi dan harga kembali back to range, dan justru yang kita dapatkan bear market selama tahun 2022. Jadi itu yang dilakukan oleh smart money, memanipulasi emosi dan juga memanipulasi harga melalui chart. Jadi di sini ketika teman-teman pengen belajar lebih jauh mengenai smart money, kita baru aja rilis ya buku Crypto Smart Money atau CSM yang bisa teman-teman dapatkan di berbagai marketplace yang tersedia. Oke, saya Kalimas Sadah dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di video selanjutnya.